Baik, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya di sini sebagai moderator akan dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan menjelaskan kasus pencemaran udara, yaitu kasusnya kabut asap akibat karhutla di Riau tahun 2019. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Rahmadona Octavia dengan NIM 2011. Yang kedua ada Adelia Putri Kalisa dengan NIM 2013. Yang ketiga ada Tajusyara Pratiktara Soma Mulyarso dengan NIM 2014. Yang keempat saya sendiri Alfabian Fatur Rahman dengan NIM 2021. Yang kelima ada Alfad Aditya dengan NIM 2024. Dan yang terakhir itu ada Fatir Muhammad dengan NIM 2027. Baik, lanjut ke materi yang pertama itu adalah sumber pencemar dari Karhutla di Riau tahun 2019. Eh, yang pertama itu kebakaran itu disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Provinsi Riau pada bulan Februari sampai Oktober tahun 2019. Yang kedua itu terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan oleh perusahaan perkebunan, kelapa sawit dan juga masyarakat. Yang ketiga itu dapat terjadi karena faktor alami yang dapat memperparah, contohnya seperti musim kemarau yang panjang dan kondisi lahan yang kering. Materi selanjutnya itu polutan udara yang dilepaskan yang akan dijelaskan oleh Rahmadona Octavia. Kepada Dona dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan polutan udara yang dilepaskan pada studi kasus ini. Yang pertama itu ada partikulat matter PM2,5 dan PM10, yaitu partikulat halus yang berbahaya yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua ada karbon monoksida atau CO, yaitu gas beracun yang mengikat hemoglobin dalam darah. Selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2, yaitu gas rumah kaca penyumbang pemanasan global. Selanjutnya, ada nitrogen oksida atau NOx yang berkontribusi pada pembentukan ozon troposferik. Selanjutnya, ada ozon atau O3 permukaan, terbentuk dari reaksi fotokimia NOx dan VOC yang menyebabkan iritasi pernapasan. Dan yang terakhir ada senyawa organik volatil atau VOC, termasuk formaldehida, asetaldehida, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya itu adalah dampak polutan udara yang akan dibacakan oleh Vito. Pada Vito dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada dampak dari polutan udara. Dampak polutan udara terbagi menjadi dua, yaitu dampak terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Dampak terhadap polutan udara terhadap kesehatan itu, menurut data Dinas Kesehatan Riau mencatat 275.000 kasus ISPA dalam periode kebakaran hutan pada Februari sampai September 2019. Itu. Lalu ada peningkatan yang signifikan eh, di rumah sakit di Riau karena kebakaran hutan. Lalu ada dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yaitu kualitas udara di Pekanbaru mencapai kategori berbahaya dengan indeks kualitas udara lebih dari 500 atau hazardous pada pertengahan September 2019. Lalu juga jarak pandang menurun hingga kurang dari 500 meter. Next. Baik, terima kasih kepada Vito. Selanjutnya itu adalah materi kondisi arah dan kecepatan angin yang akan dijelaskan oleh Adel. Kepada Adel dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kondisi arah dan kecepatan angin yang terjadi pada Karhutla di 2019 tersebut. Untuk musim pada tahun 2019 tersebut terjadi musim kemarau panjang yang dimana didukung juga dengan fenomena El Nino yang melemah, sehingga hujan yang biasanya turun untuk memadamkan api tidak turun karena terjadinya fenomena El Nino yang melemah sehingga curah hujan lebih sedikit dari normal. Kemudian lahan gambut pun menjadi kering seperti spons kering sehingga begitu terbakar sulit untuk dipadamkan.
BMKG juga mencatat kecepatan angin yaitu 5 sampai 7 knot dengan arah dominan timur barat mendorong asap keluar dari wilayah Riau. Yang mana angin bertiup ke barat sehingga asap tidak hanya menutupi Riau tapi juga menyebar hingga ke negara tetangga seperti negara Malaysia dan Singapura. Kemudian kelembabannya rendah 40-60% memicu mudahnya api menjalar di lahan gambut. Yang dimana kelembaban yang rendah membuat api lebih cepat menyebar, bahkan api di bawah permukaan tanah gambut bisa tetap menyala selama berbulan-bulan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adel. Untuk materi selanjutnya itu adalah penyebaran dispersi polutan udara yang akan dibacakan oleh Fatir Muhammad. Pada Fatir dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran atau dispersi polutan udara. Jadi, apa itu penyebaran atau dispersi polutan udara? Adalah proses pergerakan dan pengejaran zat pencemar di atmosfer akibat pengaruh angin, turbulensi, kondisi meteorologi, dan karakteristik sumber emisi. Dispersi ini menentukan sejauh mana polutan dapat mempengaruhi kualitas udara suatu wilayah. Di sini contohnya itu ada PM2,5 di Pekanbaru mencapai lebih dari 300 mg per meter kubik, jauh di atas baku mutu WHO yang dimana hanya 25 mg per meter kubik. Yang kedua yaitu data satelit MODIS mendeteksi ribuan hotspot dengan sebaran asap hingga Malaysia dan Singapura. Selanjutnya, model dispersi menunjukkan asap bertahan hingga 1 sampai 2 minggu karena lapisan inversi di atmosfer bawah yang seperti yang disampaikan rekan saya tadi, ini juga dipengaruhi oleh 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 angin yang dapat menyebabkan kabut asap menyebar hingga negara-negara tetangga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fatir. Untuk materi selanjutnya itu rekomendasi penyelesaian masalah pencemaran udara yang akan dijelaskan oleh teman kita Alfat Aditya. Kepada Adit dipersilahkan. Baik, moderator, saya akan menjelaskan rekomendasi penyelesaian masalah pencemaran udara Karhutla di Riau pada tahun 2019. Rekomendasi penyelesaiannya itu ada dari berbagai, ada beberapa. Yang pertama itu dalam keadaan darurat, pemerintah melakukan bombing dan teknologi modifikasi cuaca atau bisa disebut dengan hujan buatan. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan. Sekolah diliburkan, masker dibagikan kepada masyarakat, dan posko kesehatan didirikan. Kemudian yang ketiga yaitu hukum. Beberapa perusahaan sawit ditetapkan sebagai tersangka atas terjadinya pembakaran lahan. Kemudian yang terakhir ada jangka panjang. Restorasi lahan gambut dan perbaikan regulasi larangan bahan bakar lahan dipertegas kembali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adit atas penjelasan materinya. Berikut ini adalah referensi yang kami dapatkan ketika membuat materi yang kami sampaikan pada video kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, berapa menit?